Tapi saya senang, saya bersyukur Tuhan Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk tebus saya, untuk kembalikan jati diri saya. Tuhan kasih saya identitas yang baru. Saya itu anaknya Tuhan. Karena mungkin kalau yang dari keluarga harmonis nggak ngerti, nggak bisa memposisikan pikiran saya gitu. Tapi karena ada latar belakang yang tidak membanggakan, itu bikin saya jadi punya nilai diri yang harusnya segini, jadi kurang daripada itu. Jadi waktu saya cari pasangan hidup dan saya ketemu keluarganya harmonis dan sempurna, saya mundur, saya takut. Hai, Blessing Bethlehem family. Senang banget ada di sini. Saya selalu senang ada di hadirat Tuhan. Semuanya semangat, puji Tuhan. Saya senang kita bisa dekat sama Tuhan itu dengan hati yang sukacita, bukan yang sedih-sedih gitu, bukan yang melo-melo, tapi bisa sambil senyum, bisa sambil loncat-loncat, bisa sambil penuh sukacita. Ada yang punya Instagram di sini? Ada yang follow saya? Ini lumayan. Kalau yang belum follow dong. Kalau misalkan lihat di Instagram, orang banyak pikir, ih hidupnya enak banget. Dikirain saya itu pasti sempurna gitu semuanya. Padahal apa yang diupload itu kan belum tentu, ya cuma 10% dari yang kejadian sehari-hari kan. Saya mau cerita sedikit tentang latar belakang keluarga saya. Saya itu sama sekali nggak ada sempurna-sempurnanya latar belakangnya. Karena dari orang tua saya, dua-duanya bercerai. Terus papa saya menikah cerai beberapa kali. Mama saya juga nikah cerai beberapa kali. Memang itu nggak bikin saya jadi anak yang bandel atau nakal atau pergaulan yang nggak benar gitu, enggak. Tapi setelah beranjak dewasa, terus mulai belum sampai pernikahan ya, mungkin lagi mencari pasangan hidup, ternyata itu mempengaruhi pola pikir saya, mempengaruhi cara saya berpikir, dan itu bikin saya jadi salah banget mikirnya. Dulu itu saya penasaran, kenapa ya orang itu cerai itu kenapa? Jadi kalau teman-teman saya suka ledekin, lu mah anak-anak baca bobo, lu bacanya oh mama oh papa katanya. Karena saya mama kecil tuh nyari banget, kenapa ya orang tuh cerai kenapa gitu. Dengan pengertian yang anak-anak nggak ngerti. Tumbuh dewasa kalau lihat di film, kalau baca buku, kalau lihat di cerita-cerita Hollywood, timbul kesimpulan yang salah banget. Saya pikir untuk pernikahan yang baik itu perempuannya harus cantik, harus kurus, harus langsing, terus laki-lakinya harus banyak uang. Saya kira itu syarat pernikahan yang baik. Dan setelah menikah, itu nggak kepake. Jauh lebih susah daripada itu untuk pernikahan yang baik. Tapi saya senang, saya bersyukur Tuhan Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk tebus saya, untuk kembalikan jati diri saya. Tuhan kasih saya identitas yang baru. Saya itu anaknya Tuhan. Karena mungkin kalau yang dari keluarga harmonis nggak ngerti, nggak bisa memposisikan pikiran saya gitu. Tapi karena ada latar belakang yang tidak membanggakan, itu bikin saya jadi punya nilai diri yang harusnya segini, jadi kurang daripada itu. Jadi waktu saya cari pasangan hidup dan saya ketemu keluarganya harmonis dan sempurna, saya mundur, saya takut. Karena saya nggak sempurna. Karena itu mama papanya akur banget gitu. Saya nggak bisa bilang, wah gila nyokap bokap gue sudah berapa kali gitu.
Saya ingat orangnya tanya, mamanya tuh tanya, oh mama kamu umur berapa? Segini. Papa kamu umur berapa? Segini. Bagus ya, bedanya 8 tahun. Terus saya pikir, bagus dari mana? Udah bisa juga dari dulu gitu. Ada hal-hal yang bikin apa ya? Saya nggak 100% nilainya. Padahal Tuhan nggak bilang identitas kamu itu berdasarkan latar belakang keluarga kamu, nggak dari apapun yang ada di belakang kamu. Tuhan itu kasih identitas yang baru, yang bersih, yang Tuhan bilang saya ini anaknya Tuhan. Dia itu mati buat saya, saking dia cintanya sama saya. Saya nggak pernah di film romantis apapun, nggak ada yang lebih romantis daripada itu. Mati di kayu salib karena dia cinta sama saya. I feel so loved. Saya merasa berharga banget. Tuhan aja mau mati buat saya. Singkat cerita, akhirnya saya ya ketemu laki-laki yang baik. Terus saya ikut kelas Prinareto. Lalu saya berharap di semua gereja diperlengkapi dengan kelas pranikah yang mau menikah gitu. Karena saya merasa itu nolong saya banget. Apa jadinya saya kalau nggak ada kelas pranikah itu? Kalau misalkan ada yang follow saya di Instagram, saya suka banget bagiin hal-hal di Instagram. Apa kalau misalnya saya ikut seminar pernikahan mungkin, atau seminar parenting mungkin, saya suka banget share. Saya pikir saya punya followers segini banyak, pasti Tuhan kasih ada maksudnya kan, bukannya buat endorsan kan. Jadi saya suka share apa yang saya ketahui. Saya rasa saya punya kewajiban untuk mengembalikan apa yang Tuhan kasih ke saya kasih lagi ke orang lain. Bukan karena saya lebih pintar, tapi lebih ke waktu saya dengar hal ini, saya merasa ini berguna ya buat saya. Siapa tahu ada yang baca, perlu, dan dia merasa ini berguna juga buat dia. Bahkan buat saya, kalau misalkan follower saya ada 962.000, kalaupun cuma ada 2 orang yang bilang itu ada gunanya buat dia, itu sepadan nilainya buat saya. Tuhan aja punya domba, cuma hilang 1 dicari lagi. Sejenis itulah analoginya. Kemudian saya menikah, saya tumbuh besar itu terbiasa jadi anak yang mandiri. Saya dari SMA udah cari uang sendiri, syuting, jadi model iklan, jadi model catwalk, terus main sinetron dulu awal-awal, pulang pagi. Saya terbiasa punya uang sendiri, punya penghasilan sendiri. Saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri, karena saya pikir jadi perempuan itu harus mandiri. Jadi perempuan itu nggak boleh bergantung sama laki-laki. Dulu saya pikir kalau nggak ada laki-laki juga saya bisa hidup. Hidup saya motonya begitu. Jadi begitu saya ikut kelas pranikah dan dibilang istri itu harus tunduk sama suaminya, saya kayak sambal petir gitu. Karena itu ide yang sangat berbeda sama apa yang saya ajarin ke diri saya sendiri. Sementara saya tumbuh, saya harus kuat, saya harus mandiri, saya harus bisa ini, bisa itu, ini. Gak perlu ini, gak perlu bergantung sama orang lain. Tiba-tiba ikut kelas, wow, harus tunduk sama suami, harus submit. Itu cukup apa ya, cukup panjang. Saya harus menyesuaikan diri bahwa apa-apa harus yang suami saya senang, bukannya cuma apa yang saya senang, bukan apa yang saya mau. Saya pikir dulu itu cari suami yang nurutin kita maunya apa, tapi ternyata enggak. Karena kalau kitanya menang, kitanya seneng, tapi suaminya nggak seneng, pernikahannya kalah. Karena kita satu tim. Kalau kita main sepak bola misalnya, bulu tangkis ganda, kita ada di pihak yang sama kan. Saya nggak bisa kalau dia buat salah, terus saya bilang cepetan dong, gimana sih, gini. Keburu ada serangan berikutnya, kita jadi miss yang serangan berikutnya lagi. Akhirnya kalah lagi, nggak bisa kan. Kita harus cepet-cepet. Oh yaudah salah, yaudah nggak apa-apa, oke, langsung cepetan fokus sama yang sana. Kalau ada masalah, kita bisa menang karena kita cepat memaafkan, karena kita nggak nyalahin terus.
lu sih tadi nggak kena, gimana sih, bukannya cepetan dikit, makanya lain kali latihan dong yang bener, gini olahraga dong gini. Akhirnya bolanya udah lewat lagi udah lewat 100. Akhirnya pernikahannya kalah. Tapi kalau kita ada di sisi yang sama, oh ya udah ada masalah, nggak apa-apa, bikin salah, oke, gimana caranya, jangan yang berikutnya itu lewat lagi. Banyak banget belajar di pernikahan, 2 jadi 1 nggak gampang, apalagi latar belakangnya berbeda. Kita dibesarkan, cara orang tua kita didik sama cara orang tuanya pasangan kita didik pasti beda. Jadi apa yang kita pikir benar dan apa yang pasangan kita pikir apa bener-bener mau nggak ya? Saya pikir-pikir ya ada karakter baik yang saya nggak lihat dari laki-laki lain, dari suami saya. Ya udah di Tuhan, nggak apa-apa. Kan harus pikirin kekurangannya dulu ya. Kalau kelebihan nerimanya gampang. Kalau kekurangan bisa dipikirin dulu sebelum kawin. Ingat ya yang belum kawin ya. Kekurangannya dulu harus melek. Apa aja nih? Bisa terima nggak? Kalau dia nggak akan pernah berubah seumur hidup dan bahkan tambah parah besok-besok, masih mau nggak sama dia? Kalau kira-kira nggak mau, jangan dikawinin. Save your future. Karena seumur hidup lama banget. Jadi jangan merem gampang, yang penting kawin dulu, udahlah gini, jangan. Pikir dulu, mau nggak, bisa nggak gue terima, bisa nggak, dan lihat adanya kekurangannya apa lagi, ada lagi nggak. Karena itu nolong banget jalannya pernikahan di masa depan. Begitu udah jalan, ketemu lagi sama yang nyebelin, sikap-sikap yang nyebelin, terus kamu bisa bilang, oh ya, dulu gue udah tahu, dulu gue udah bilang mau terima, dan gue udah terima, ya udah nggak apa-apa. Itu plus minus lah ya. Ada paket itu kadang-kadang ada ya yang gak enaknya yang harus diambil juga. Tadi mau cerita apa ya sampai ngelantur ke sini? Oke, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Apa sih maksudnya cari? Usaha. Kan minta cuma minta Tuhan, minta ini, minta itu. Selain minta harus cari. Mau kerjaan, tidak masih datang interviewnya dong. Kalau enggak, misalnya saya ditawarin, mau nggak nih program ini talk show, tapi saya tidur di rumah. Ya nggak dapat juga dikasih ke orang lain kan. Cari, jangan cuma diam sama minta tapi tidur di rumah. Apa yang kamu minta itu cari, usaha apa yang bisa dikerjain. Kamu ada di mana sekarang? Kita ada di titik ini, mau ke sini. Gimana caranya nyampe ke sana? Misalnya mau dari Kelapa Gading mau ke Blok M. Gimana caranya ya nyampe ke Blok M? Mungkin naik busway. Busway-nya naik dari mana ya? Dari sini. Oh turunnya di mana ya? Oh turunnya di sini. Kalau nggak punya visi mau kemana, kita nggak bisa kemana-mana. Atau nggak punya pendirian, teman ajakin, yuk mau ke Sunter nih, ya ikut deh, ikut. Ke Senayan nih, ikut deh. Padahal mau ke Blok M, tapi karena dia nggak jelas maunya apa, mau cari apa, jadinya terombang-ambing. Mungkin akhirnya bisa juga sampai ke Blok M, tapi berapa banyak waktu yang kebuang cuma-cuma, tenaga, uang, nggak karuan gitu, sia-sia semuanya, cuma karena kita nggak punya visi yang jelas kita mau kemana, apa maunya yang dicari itu apa. Terus yang ketiga, ketoklah maka kamu akan mendapat. Kalau misalnya nih, ini cuma bayangan aja, cuma imajinasi aja. Kita lagi tidur, terus misalnya punya temen sekamar lah ya gitu. Tidur, terus ada yang ngetok. Ngantuk nih, siap sih? Mungkin kita balik tidur lagi. Tapi, diketok lagi. Tahu bodoh, ngantuk mau tidur. Gak berhenti. Apa sih, siapa? Akhirnya kita bukain pintunya. Kadang-kadang kita mesti kayak gitu juga, ketok aja terus, siapa tahu Tuhan bilang yaudah deh gue kasih aja gitu. Tapi kadang kan kita tawar hati dulu, nah udahlah nggak mau minta, udahlah nggak usah ini, nggak usah itu gitu. Padahal perlu sih ketok. Dan kalau kamu udah ketok, kok pintu nggak dibukain? Katanya kalau ketok pintunya dibukain buat kamu, kok gue nggak buka-buka, nggak dibukain pintu, kok jalannya nggak kebuka-buka. Mungkin itu waktunya kita lihat ulang yang kita ketok itu apa. Pintu bukan, jangan-jangan tembok diketokin, jadi nggak ada yang bukain. Kadang-kadang kita nggak perhatiin gitu, sibuk ngetok, padahal bukan ngetokin pintu, jadi gimana mau kebuka. Jadi ada hal-hal kayak gitu yang kita suka lewat gitu loh.
singkat cerita, pas anak saya umur 6 bulan, saya ditawarin lah program Ini Talk Show. Ada yang suka nonton Ini Talk Show? Terus saya kayak, seneng banget akhirnya punya kegiatan yang dari dulu saya mau gitu, emang yang saya suka, yang saya seneng. Mana kerjanya enak, cuma cengengesan doang. Nggak perlu, kalau buat saya nggak perlu keahlian khusus kayak akrobat atau ngomong 7 bahasa gitu loh. Bukan sesuatu yang sulit banget buat saya kerjain. Saya dikasih, ya awalnya nggak seenak yang dilihat di TV. Dulu juga awal-awalnya masih tuh pulang agak malam, terus belum live. Setelah udah live udah enak, cuma 2 jam terus pulang. Kadang saya udah di segmennya di awal, udah selesai saya pulang duluan. Enak banget. Tapi kalau saya tarik balik ke belakang, saya pikir itu nggak mungkin. Saya pikir itu nggak ada, nggak bisa. Untung ada ipar saya yang bilang begitu. Jadi kadang-kadang kita perlu ada orang yang ingetin kita, negor kita, benerin sudut pandang kita yang salah. Walaupun cuma ngomong selentingan gitu doang. Terus, dan dulu saya juga reaksinya, nggak ada lah, nggak mungkin. Tapi ternyata setelah saya minta, bener loh ada. Bisa loh. Waktu awal-awal di Ini Talk Show itu, terus tiba-tiba bagus, semuanya bagus. Terus jadi program tulang punggung di TV kita. Akhirnya ada jadi program bulan puasa, ada buat program sahur. Jadi kita mau dijadiin program sahur juga. Saya pikir, gimana caranya? Kita sore syuting 1 episode, malam syuting 1 episode. Jadi kalau ada sahur lagi jam 12 malam mesti standby, syuting lagi sampai jam 5 pagi. Which is kalau dari jam 5 pagi saya pulang, saya cuma numpang tidur doang. Siangnya saya bangun, saya mesti syuting lagi. Ini nggak bisa nih kayak gini. Anak saya juga baru umur 6 bulan waktu itu. Jadi saya bilang, saya nggak mau. Nggak bisa dong, ini kan kontraknya kamu udah ikut di sini. Saya kontrak kan buat yang ini. Saya nggak bilang mau yang sahur gitu. Terus akhirnya sampai ya saya bilang aja sama ke bos-bos saya bilang, aduh mohon maaf, terima kasih buat kesempatannya, terima kasih buat kepercayaannya, tapi anak saya masih 6 bulan, saya nggak bisa kerja jamnya begitu. Jadi akhirnya dulu diganti tuh setiap kali sahur, kalau perhatian itu bukan saya, ada artis lain yang digantiin. Dulu sempat dibilang juga, nanti kalau dia bagus, gue terusin dia aja ya. Terus saya pikir, ya udah nggak apa-apa, karena saya emang nggak bisa, saya 6 bulan nggak bisa, mau gimana juga nggak bisa. Ya lu mau terusin dia, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kenyataannya waktu udah selesai, ya dia mah bagus aja. Tapi begitu yang program biasa lagi, balik lagi ke saya. Saya percaya rezeki itu nggak ketuker. Saya percaya nggak, kalau itu punya saya, kalau Tuhan bilang itu punya saya, nggak ada yang bisa ambil, nggak ada. Kalau semacam kita punya apa ya, bos kali ya, kan ada tuh orang ngedeketin bosnya biar kerjaan lancar atau nyeneng-nyenengin. Kalau bahasa syuting itu peres. Peres tuh ngomong manis-manis, bohong-bohong gitu. Pepet siapa supaya karirnya bagus. Sebenarnya kita perlu kayak begitu tuh sama Tuhan. Karena saya tahu semua Tuhan yang kasih. Saya tahu semuanya dari Tuhan. Saya nggak perlu pikirin yang remeh-remeh kayak di dunia, kayak yang ngedeketin siapa, pepet sana, pepet sini. Saya bahkan nggak khawatir kerjaan saya diambil orang, atau saya punya saingan yang dia bisa lebih bagus dari saya, atau jadi nge-kick saya out. Saya nggak pernah khawatir. Saya tahu yang kasih Tuhan kok. Saya tahu semuanya Tuhan kok yang kasih. Bukan hebatnya saya, bukan kuatnya saya. Ini talk show program saya ini, kalau dibilang juga nggak butuh keahlian khusus. Nggak, ya kayak tadi saya bilang, saya nggak perlu bisa akrobat, saya nggak perlu bisa 7 bahasa, saya nggak perlu yang susah-susah gitu. Itu pekerjaan yang saya bilang, menurut saya semua orang juga bisa kerjain, tapi Tuhan kasihnya buat saya. Siapa yang bisa ambil? Terus saya pikir-pikir, kenapa ya Tuhan kasih ini buat saya ya? Gitu. Biar apa ya? Waktu saya main Instagram, nah itu saya pikir, oh Tuhan pasti taruh saya di tempat yang tinggi biar apa nih?
biar ada gunanya dong, bukan cuma buat ditaruh-taruh doang, bukannya cuma ya kebetulan ya kalau di situ deh gitu. Nggak pernah kebetulan kan rencananya Tuhan, pasti nggak pernah salah. Biarpun ada masalah pun nggak pernah salah. Saya suka banget dibilang kita harus jadi garam, jadi terang. Apa sih artinya jadi garam, jadi terang? Jadi garam tuh bawa rasa. Jadi kalau di kantor misalnya, Sophia nggak ada si A, berarti kita bawa rasa kan. Kayak makan sop, biasanya asin, gak ada rasanya kan gak enak, kayak tawar gitu. Ada sesuatu yang kita bawa. Kita harus punya rasa nih, kalau ada dia jadi lebih enak ya, lebih nyenengin mungkin, lebih ada rasanya gitu loh. Kadang-kadang kehadiran kita itu juga bisa kita lihat rasanya tuh apa dari muka orang-orang. Kalau nggak seneng kan itu mukanya kelihatan kan, kayak kita makan jeruk, kecut, jadi langsung kelihatan, oh itu pasti rasanya kecut tuh, mukanya nggak enak banget gitu. Tapi kalau enak kan kayak gitu, kayak seneng, kayak bisa dinikmati gitu. Terus jadi terang. Kalau di ayatnya, pelita itu nggak pernah ditaruh di bawah ini, pelita itu selalu ditaruhnya di atas supaya bisa terangnya itu dinikmati sama banyak orang. Saya pikir Tuhan kasih saya pekerjaan baik, nggak ditaruh di bawah sini, ditaruhnya di sini, pasti maksudnya supaya kelihatan, bukan cuma buat jadi gantungan doang di atas. Kalau di perusahaan gitu misalnya, yang dipecat duluan itu pasti yang nggak bawa dampak buat perusahaannya. Jadi kita harus punya rasa, apa nih yang kita bisa kerjain, apa nih yang kita bisa lebih bagus lagi lakukan, apa nih ya biar kalau nggak ada kita tuh nggak bisa, nih nggak bisa jalan kalau nggak ada kita, cuma kita yang bisa kerjain. Kadang-kadang rencana Tuhan itu kita nggak ngerti sih. Dulu waktu disuruh obey, taat, disuruh taat, saya nggak ngerti, saya nggak pernah ngerti, kenapa sih gue disuruh ini gitu, susah banget, kenapa sih gitu. Tapi setelah saya kerjain, baru saya ngerti. Saya belajar bahwa firman Tuhan itu nggak akan bisa kita mengerti kalau kita nggak kerjain dulu. Kadang kan gini, udah tahu gue, udah tahu, tapi nggak dikerjain, tahu doang. Gue puasa dulu ya bentar. Nggak akan jadi apa-apa. Kadang yang Tuhan suruh biar susah kerjain. Kalau istri misalnya tunduk sama suami, taat. Saya banyak dapat jawaban kayak gini, lu nggak tahu sih suami gue kayak apa. Aduh, tapi kan dia begini, dia begitu, dia begitu. Lu nggak tahu sih dia gini. Tapi Tuhan suruhnya tunduk, suruhnya taat. Mau enak, nggak enak, taat, tunduk. Susah, buat saya juga susah. Tapi saya nurut aja. Saya pikir Tuhan suruh pasti yang bagus, biar susah pasti bagus. Hari ini saya tengok ke belakang, ya ampun, untung saya nurut gitu loh. Untung saya, Tuhan suruh apa aja saya iya. Aduh, kalau Tuhan suruh saya sekarang nyemplung kali, saya nyemplung kali beneran. Gak apa-apa orang gak ngerti, gak apa-apa orang bilang, ih bego banget sih lo, apaan sih, aneh banget sih pikiran lo gitu. Buat saya gak apa-apa, karena apa yang Tuhan suruh itu pasti yang baik buat kita. Tuhan tuh gak bisa kasih yang lain kecuali yang baik, gak bisa. Bahkan setelah menjalin hubungan sama Tuhan, lama-lama kita jadi pengen ngerjain yang baik, lama-lama kita juga mau jadi baik. Tuhan tuh baik banget sama saya, sampai saya malu kalau saya nggak baik. Kalau saya nggak ngerjain yang baik, terus saya malu. Tuhan tuh baik nih, luar biasa sama saya. Jadi jangan lupa ya, harus minta, harus cari, usaha. Belum dapat juga, ketok, usahanya lebih keras lagi. Tuhan itu, kalau Tuhan nggak kasih, mungkin kita belum siap. Oh,
tadi cerita si tambang itu adalah gini. Lupa. Mungkin kalau ini udah berhasil dari dulu-dulu, misalnya saya menikah terus langsung wah tambangnya jalan, terus langsung kayak misalnya uangnya banyak gitu. Mungkin karakter saya belum cukup kuat untuk punya sebanyak itu. Mungkin uang itu bisa ngancurin saya loh. Berapa banyak orang yang setelah dikasih uang malah jadi nggak karuan hidupnya. Bukannya malah tambah bagus atau jadi berguna, tapi malah jadi nggak karuanan gitu, ngancurin diri dia sendiri. Saya percaya kalau Tuhan belum kasih, saya belum mampu. Saya harus perbaiki diri saya lagi. Semacam cangkir teh. Kalau cangkirnya cuma segini, Tuhan kan punyanya banyak banget ya. Satu dunia juga Tuhan yang bikin. Tapi kalau Tuhan mau tuang banget, tapi tempatnya cuma segini, muatnya ya cuma segini, sisanya tumpah aur-auran nggak jelas jadi apa. Jadi kalau kita maunya banyak, ini harus di stretch, jadi digedein lagi, dan rasanya nggak enak. Tapi kalau kamu mau hal-hal yang besar, kita harus siap dibentuk sama Tuhan. Kayak kalau kita bentuknya gini, Tuhan maunya gini, ini kan dari sini ke sini, rasanya nggak enaknya bukan main. Karena saya maunya di sini, Tuhan bilang ke sini, gitu. Tapi begitu udah ke sini, udah jadi, oh, gitu maksudnya Tuhan maunya. Baru kita ngerti, oh supaya bisa begini nih, supaya kita bisa jadi kayak gini nih ternyata. Tapi harus nurut dulu Tuhan nyuruhnya apa, yang susah-susah itu. Karena kalau yang mungkin kalau kita tetap begini suka-suka ke sana, nggak ketemu yang Tuhan mau kasih ke kita. Yang Tuhan tuh punya banyak hal yang luar biasa, semuanya tuh Tuhan mau kasih. Tapi kita bisa nggak kelolanya? Kita bisa handle nggak, bisa tanganin nggak? Seperti saya punya anak, saya mau kasih semua yang saya punya buat anak saya dong. Saya mau apa sih, buat apa sih saya capek-capek ya nggak sih? Semua juga buat anak. Tapi kan saya lihat-lihat orangnya, lihat-lihat umurnya juga. Umur segitu bisa nggak punya handphone? Masa umur 2 tahun saya beli handphone pribadi, walaupun saya mampu, tapi bukan berarti dia harus punya kan. Masa anak SD saya beli mobil sendiri, biarpun bisa beli, tapi enggak juga kan. Mungkin Tuhan juga kayak gitu kali ya. Perhatiin dulu, kamu mampunya semana. Saya sih mau kasih semuanya, mau banget. Tapi kamu bisa nggak? Saya kan sayang banget sama kamu, saya nggak mau hancurin kamu dong. Jadi kita perbesar dulu kapasitasnya, baru kita bisa terima yang Tuhan mau kasih buat kita. Mudah-mudahan ada gunanya ya. Mudah-mudahan bisa berguna buat yang dengar. Terima kasih banyak. Oh, mohon maaf saya nggak bisa sampai selesai, masih ada acara lagi. Tapi terima kasih banyak saya bisa ada di sini. Saya bersyukur bisa berbagi. Terima kasih.